Shalom teman-teman. Halo. Yang sudah hadir secara online dan juga onsite buat teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kita di Methodist Blessing Community. Ya, kita harapkan setiap kita pada hari ini penuh sukacita ya, amin ya. Haleluya. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dulu. Kita akan mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan dan anugerah dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari ini Tuhan kami dapat hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau bersehati Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan arahkanlah hati kami Tuhan hanya terfokus hanya padamu saja. Biarlah Tuhan kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita mau mengucap syukur ya di awal bulan. Ya, kita sudah melewati 3 bulan di tahun 2023 ini. Kita mengucap syukur banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dari Januari, Februari hingga dengan Maret. Tapi Tuhan tetap setia, amin. Ya, apapun itu kehidupan kita, mungkin banyak masalah, mungkin banyak rintangan dalam hidup kita. Ada yang sedang galau, mungkin ada yang sedang gak tahu mau gimana jalan keluar, ataupun ada hal-hal yang mungkin hari ini teman-teman gak bisa ceritakan. Kita percaya ya, Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu ada menyediakan setiap apapun itu. Karena Dia akan selalu membimbing kita ke dalam manapun kita berjalan. Dia adalah Allah yang sangat setia. Hari ini kita mau menyembah Dia. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau aminkan setiap kata, setiap lirik yang kita nyanyikan. Kita mau angkat ke dalam hadapan kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku pilih
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Seperti fajar yang memberikan cahaya, memberikan kehidupan setiap harinya. Begitu juga dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwasanya Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini belum terjawab, tapi Tuhan tahu ada waktu yang terbaik untuk setiap kita pada saat kita menjalani setiap kehidupan kita. Kita percaya itu. Dan janji Tuhan tak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Kita mengaminkan itu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat-Mu itu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tak pernah lepas dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mujizat-mujizat akan terus terjadi Tuhan. Terus dan akan terus terjadi Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami mempercaya dengan iman Tuhan Yesus. Tak ada jalan terbuka
setiap persoalan yang kita alami, Allah mengerti dan Allah peduli. Kita mau katakan ini dengan yes, dan kita mau yakinkan dengan iman kita, amin, untuk segala sesuatu ini. Biarlah kita orang-orang percaya harus memiliki iman seperti di dalam Alkitab mengatakan, apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Bagaimana dengan kita hari ini, dengan orang percaya yang setiap harinya kita selalu mengandalkan Tuhan? Mungkin hari ini teman-teman berada di dalam titik di mana semua permasalahan, semua pergumulan yang teman-teman alami hari ini, teman-teman nggak tahu dapat jalan dari mana, tidak tahu mau arah kemana. Kita nyanyi dengan iman kita lagu ini, bahwasanya Allah mengerti, Allah peduli dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Kita mau yakinkan ini, kita mau imankan. Kita nyanyi dari awal lagi, sekarang kita merasa. Terkadang kita merasa, yes Tuhan, tak ada jalan terbuka, yes Tuhan. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, yes amin kan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang indah, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Kita nyanyikan dengan iman. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya, yes Tuhan, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, yes Tuhan, Allah sangat peduli Tuhan setiap persoalan kita. Kita percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kita percaya itu Tuhan Yesus. Engkau mengerti dan Engkau peduli Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu mengandalkan kepada hidup kami. Namun satu yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami sekali lagi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Oh Tuhan, semua mujizat-Mu terjadi Bapa, kasih-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang selalu Tuhan dalam hidup kami tidak pernah lepas dari kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah Tuhan setiap dari kami Tuhan. Arahkanlah hati kami Tuhan hanya terfokus hanya pada-Mu Bapa. Dan Tuhan, firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami masih mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pakailah hati kami Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan Yesus. Terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan kebaikanku,
Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang kekal, Engkau yang mengasihi kami dari dulu, sekarang dan selamanya. Kami imani itu ya Tuhan, Engkau Bapa yang kekal. Ya Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau belajar satu hal tentang ketaatan. Fokus kami kepadamu. Biarlah Tuhan berikan telinga yang siap untuk mendengar, hati yang siap untuk dibaharui ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang Engkau sayangi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu buah tema, yaitu in focus. Bukan in focus proyektor ya, bukan ya. Tetapi di dalam fokus begitu ya. Teman-teman yang terkasih, ketaatan pada saat ini itu jadi sesuatu yang langka. Saya ulangi. Ketaatan saat ini menjadi sesuatu yang langka. Setuju? Setuju? Susah cari orang yang taat sama saat ini. Karena orang berpikir semuanya itu dapat dilakukan sendirian. Ego yang tinggi naik pada zaman ini begitu ya. Membuat ketaatan itu sulit ditemukan, bahkan males deh dilakukan. Karena aku juga bisa sendiri begitu ya. Ngapain aku harus taat sama bosku, contohnya begitu ya. Aku pun bisa sendiri. Atau mungkin kita dapat taat ketika ada kepentingan-kepentingan aja, gitu ya. Oh, karena mungkin pimpinan lagi datang, pimpinan pusat lagi datang, oke, aku taat mengerjakan hari ini. Ada kepentingan, begitu ya. Ada juga yang merasa bahwa ketaatan juga sungguh tidak penting pada saat ini. Hari ini kita belajar sesuatu, yaitu tentang kebenaran kita di dalam fokus kita kepada Allah. Fokusnya Allah bagi kita adalah ketaatan yang menjadi bukti bahwa kita percaya sama Tuhan. Jadi ketaatan itu teman-teman sebenarnya bentuk nyata kita itu percaya sama Tuhan. Ngerti ya? Nah teman-teman, ada video dan simak berikut ini. Memang bahasa Inggris ya. Cuma nanti coba mengerti pelan-pelan begitu ya. Yuk kita perhatikan video ini.
Jadi dikatakan juga di situ menarik ya, ketaatan itu adalah manifestasi daripada kasih. Jadi ketaatan itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Ketaatan itu adalah bentuk kita mengasihi orang tua, bentuk kita mengasihi bos kita, atasan kita begitu ya. Jadi taat itu penting. Tapi hari ini susah ditemukan ketaatan kan? Susah. Banyak kali alasan begitu ya, terutama untuk anak muda nih. Banyak kali alasan untuk taat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita anak muda yang suka beralasan gitu ya. Banyak sekali alasan kita untuk tidak menjadi taat. Betul ya? Banyak. Kayak tadi di video itu. Kenapa kamu bisa taat? Oh, karena dia lebih tua aja. Kalau enggak aku enggak taat, gitu ya. Kalau enggak aku enggak taat. Kapan kamu taat kepada orang tuamu? Ya kalau dia panggil namaku dengan full name begitu ya. Ketika dipanggil Yuda Pratama, berarti itu bapaknya sedang marah atau opanya sedang marah, dan itu berarti waktunya dia untuk taat. Kepada polisi, kapan ketika kamu taat? Ketika dia semprit itu peluitnya, menandakan bahwa ini sudah salah begitu ya. Dan banyak sekali hal yang bisa membuat kita itu beralasan untuk taat. Teman-teman yang terkasih, taat itu mudah atau susah dilakukan? Mudah untuk dikatakan gitu ya. Ketaatan itu mudah untuk dikatakan tapi sulit dilakukan. Betul? Betul? Setuju untuk saat ini? Contohnya, rasio atau rata-rata orang itu kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Karena tidak taat akan peraturan. Betul? Disuruh polisi pakai helm di kepala, SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi ketika kita keliling-keliling gitu ya, ada yang taruhnya di sini, ada yang taruhnya di dengkul begitu ya. Jadi pertanyaan, otaknya disikut apa di dengkul atau di kepala gitu ya. Yang sungguh-sungguh harus diikuti begitu ya, malah diselewengkan. Susah untuk taat, betul ya. Sama seperti jalan Mongonsidi ketika saya pulang pergi dari situ ya. Itu jadi satu arus begitu ya. Saya ngerti bahkan bakal bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi istilahnya ketika saya melawan arah begitu ya. Tetapi sangat mudah untuk berkata-kata, aduh mau taatlah lalu lintas. Tapi satu kali saya juga lawan begitu ya. Susah, termasuk saya juga susah. Contohnya lagi banyak juga ketika saya di Perbongan ya. Banyak itu orang-orang sesuai dengan standar motor itu kan, ini ada teman kita dari Honda ya, itu dikasih atau dibuat Honda itu sesuai standar supaya aman begitu ya. Tapi di Perbongan gitu ya, banyak sekali yang membuat motor itu jadi tidak aman. Contohnya motor gede, itu Honda sudah susah payah mendesain, memperhatikan, menguji supaya bannya itu besar, supaya belok itu enggak jatuh gitu ya, supaya enggak gampang bocor gitu ya. Tetapi di Perbongan banyak yang jadikan motor gede nih, Warrior begitu ya, Ninja Warrior. Bannya segini, ban sepeda. Akhirnya apa? Digas apa? Mutar begitu ya, karena ringan kali. Belok jatuh. Bahkan sering kali orang-orang itu jadi tidak aman karena apa? Sekali nyebuk ke lubang bocor begitu ya. Susah. Karena apa? Ego. Ya ini kurang bagus ini dari Honda begitu ya. Kayaknya kalau pembuat Honda kayaknya gak usah lalu beli begitu ya, daripada diginiin begitu ya. Kasihan nih Honda begitu ya. Susah sekali menjadi taat. Mudah ngomong oke, aku mau taat, tapi susah dilakuin. Nah, saya berharap kita belajar hari ini tentang ketaatan melalui satu orang yang sangat baik dalam menaati Tuhan. Kita belajar dari seorang Nabi Nuh. Mungkin Nabi Nuh ini hanya diceritakan di sekolah minggu ya, tentang Nabi begitu ya, yang disuruh buat kapal, masukin tuh hewan, dah begitu ya, selamat. Tetapi kita akan kupas bersama-sama. Yuk kita baca kisahnya dalam Kejadian pasalnya ke-6 ayat 9 sampai 22. Ini lumayan panjang, kita baca secara bergantian ya. Kejadian pasal 6 ayat 9 tentang riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya
Dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Tetapi dengan engkau, dengan Nuh ini ya, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya, kembali lagi ini ulangnya, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Taat banget ya si Nuh ini ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 9 tadi, Nuh seorang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Mungkin ada belakangan ini ada yang melihat di Reels ya begitu ya, tentang tokoh-tokoh Alkitab yang pernah berdosa begitu ya. Ada Daud yang mengingini dan lain sebagainya begitu ya. Ada mungkin yang berstatement, Nuh kan seorang pemabuk juga begitu ya, pasti dia berdosa. Masa iya sih Nuh itu tidak berdosa? Begitu ya teman-teman ya. Betul sekali, tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus tidak dilahirkan secara daging seperti manusia. Betul ya? Tidak dengan perhubungan seksual dengan manusia begitu ya. Beda dengan kita. Kita memiliki dosa asali dari Adam, begitu ya teman-teman ya. Betul sekali, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Manusia itu selalu dicenderungi hati yang condong kepada dosa. Karena ada namanya dosa turunan yang selalu menggerogoti hati, pikiran, dan kehendak kita. Jadi kita itu lebih cenderung kepada dosa daripada Allah. Dan itulah yang kita alami. Bahkan saya yakin dan percaya kita semua saat ini masih bergumul kepada dosa sekalipun kita ditebus, betul ya? Kita masih bisa berdosa, tetapi kita juga bisa untuk tidak berdosa, begitu ya, sebagai penebus ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, itu berarti Nuh itu punya kualitas hidup orang benar. Memiliki kualitas hidup yang benar. Belajar hidup bergaul dengan Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita hari ini, kita sudah ditebus oleh Allah. Tetapi ada pertandingan kita antara hidup kita bergaul dengan Allah atau dengan dunia. Jadi ini perjuangan kita. Kita hidup kepada Allah, taat kepada Allah atau kepada dunia atau kepada dosa, begitu ya teman-teman. Nah hari ini kita belajar untuk fokus ke dalam Allah saja, begitu ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kualitas hidup, kualitas mutu sesuatu
akan nampak ketika dibandingkan. Beras yang baik dibandingkan dengan yang baik, nampak nggak yang paling baik? Sulit. Tetapi kualitas beras yang baik, jika diantaranya ada yang buruk, maka terlihat baik, begitu ya. Ada beras yang baik, betul ya. Nah teman-teman, kualitas hidup yang benar seringkali terlihat bukan justru kepada orang-orang yang punya kualitas benar juga. Saya ulangi, kualitas hidup benar seringkali terlihat justru bukan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang benar juga, tetapi ketika kita berada di sekitar dengan orang-orang yang tidak mengenal yang namanya kebenaran, tidak mengenal yang namanya kualitas hidup yang benar. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi ya, perhatikan. Nuh sedang ada di dalam kualitas hidup yang benar, dan di sekelilingnya apa tadi? Dan di sekelilingnya manusia menjalankan hidup yang rusak. Jadi nampak di situ kualitas hidup Nuh. Kenapa Tuhan bisa memuji Nuh? Tidak bercela, begitu ya, bukan berarti dia tidak berdosa. Saya yakin dia juga berdosa, tetapi hidup bergaul dengan Allahnya itu ya. Hidup bergaul dengan Allah bukan berarti kita tidak berdosa. Kita punya dosa asal itu ya, begitu ya. Dan kita pasti tetap cenderung ke dalam dosa, itulah perjuangan kita. Tetapi hidup yang bergaul dengan Allah, ketika kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita keliru, kita kembali lagi ke jalannya. Terus minta pimpinan Tuhan, begitu ya, hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu dihadapkan dengan situasi demikian. Hidup yang rusak. Dikatakan ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak. Benar. Menilik itu artinya melihat sungguh-sungguh, mengamat-amati. Sungguh dilihat terlebih dahulu, dipelajari dulu. Jadi Allah itu bukan semata-mata, oke, aku marah, ku habiskan engkau. Bukan gitu ya teman-teman ya. Bukan gitu. Bukan gitu. Tetapi ada Allah menilik. Jadi Allah sudah mengamati, mungkin juga sudah diampuni, tetapi tetap aja gitu-gitu aja, begitu ya. Dan akhirnya apa? Tuhan berfirman kepada Nuh, aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk karena apa yang mereka lakukan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa Allah selalu menilik hati kita. Allah selalu menilik, memperhatikan hati kita. Penting bagi kita untuk introspeksi diri, apakah di dalam hidup kita tetap menjadi orang yang bergaul dengan Allah atau bukan. Teman-teman yang terkasih, kita memiliki tujuan ketika kita diciptakan, betul? Amin? Amin? Ada yang tidak sevisi? Ada? Kita diciptakan punya tujuan, punya rencana. Setuju? Kita yakin dan percaya ya. Hidup yang Tuhan berikan, kita diciptakan, jika kita tidak gunakan dengan baik, sesuai dengan tujuan, saya kira itu adalah menghina Tuhan. Setuju ya? Udah diciptakan, udah dibuat, tapi tidak sesuai apa yang gunanya, fungsinya itu tidak sesuai dengan apa yang tujuan apa kita diciptakan. Teman-teman, kalau kita jadi pencipta, kita menciptakan satu robot begitu ya. Ini ilustrasi. Kita menciptakan satu produk robot begitu ya. Ketika kita menciptakan robot untuk ngepel, tetapi ketika kita sudah ciptakan begitu ya, ternyata nggak berfungsi atau fungsinya lain, cuma gerak-gerak gitu aja. Apa yang kita lakukan sebagai pencipta? Hanya dua kemungkinan. Ayo, ada yang bisa mikir? Satu memperbaiki, satunya buang. Betul ya? Satu memperbaiki, satunya buang. Karena apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, betul kan? Tidak ada gunanya. Nah, Tuhan berkata, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab di bumi telah penuh dengan kekerasan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dibuang ketika kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Teman-teman, serusak apa sih zaman itu sebenarnya? Ada yang mikir, serusak apa sih zaman itu? Begitu ya. Serusak apa sih? Memang tidak tercatat di Alkitab, betul ya? Tidak tercatat, kita baca saja tidak tercatat.
Tetapi kita punya perbandingan di mana Allah memusnahkan orang-orang di Sodom dan Gomora. Kita bisa melihat perbandingannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora? LGBT begitu ya, diambil, itu kata LGBT itu diambil daripada sodomi begitu ya. Sodom. Apalagi? Pokoknya udahlah, nggak perlu dijelaskan lah, contoh, hancur lah begitu ya. Hancur lah. Serusak itulah sampai Allah berkata di dalam ayat 13, aku mengakhiri segala makhluk. Teman-teman yang terkasih, bayangkan kalau kita adalah orang-orang itu, binasa, buang gitu ya, dibuang. Tetapi teman-teman yang terkasih, Allah menunjukkan keadilannya sehingga kita tidak bisa meragukan atau meremehkan keadilannya. Kita percaya Allah itu bukan hanya kasih, tetapi ada juga di keadilannya. Karena keadilannya lah maka kita bisa merasakan kasihnya. Betul ya? Betul ya? Kita mengenal Allah yang adil dan Allah yang kasih. Betul ya? Kita sudah belajar bahwa orang-orang yang rusak sekali hidupnya itu akan mendapatkan keadilan Allah. Tapi bersyukur sama Tuhan, kasihnya dinyatakan melalui apa? Nuh dan keluarganya. Syukur kepada Tuhan, teman-teman semuanya. Jadi ada dua nih, ada keadilan Tuhan dan juga ada kasih Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Begitu ya teman-teman yang terkasih. Sekalipun Nuh dikasihi, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Nuh ya. Betul ya? Ada tanggung jawab, yaitu buat bahtera. Yang secara logika pada saat itu mungkin ketika kita jadi Nuh nggak masuk akal nih. Hujan aja nggak pernah disuruh buat bahtera, akan ada banjir gitu. Gila nih Tuhan kalau aku jadi Nuh begitu ya. Aneh. Makanya di pasal-pasal berikutnya apa? Teman-temannya menertawakan dia, ejek dia. Apa yang kau buat? Engkau gila begitu ya. Hujan aja nggak pernah. Lu mau buat bahtera di atas gunung lagi, kalau di video sekala minggu ya kan. Di atas gunung lagi, besar lagi. Teman-teman, ketaatan Nuh itu sungguh sangat baik untuk kita teladani. Kalau kita melihat video tadi, banyak ya alasan untuk kita tidak taat. Banyak ya, banyak. Kalau kita di posisi Nuh, mau nggak kita tetap taat sama Tuhan? Mau nggak? Saya rasa bimbang, betul ya. Tapi kita mau belajar. Memang saat ini kenabian selesai masanya karena Alkitab sudah cukup membawa kita ke dalam keselamatan. Pada saat itu sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak merencanakan keselamatan. Di dalam kejadian Nuh ini juga Tuhan sudah menyediakan keselamatan, betul ya. Barang siapa yang masuk gitu ya, barang siapa yang masuk dipilih oleh Allah untuk bersama-sama di dalam bahtera itu akan selamat dari banjir itu ya, betul ya. Jadi dari situ juga terlihat bahwa Allah yang adil dan tetap ada Allah yang kasih. Jadi ada sebagian mengatakan Allah itu cuman ya adil aja begitu ya, menghukum. Enggak ya. Di dalam keadilannya yang kita lihat seakan-akan itu tegas sekali, tapi tetap ada kasihnya Tuhan. Betul ya? Jadi kita bisa melihat ya dua hal ini ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam situasi yang tidak masuk akal pun Nuh tetap taat kepada Tuhan. Situasi yang aneh bagi orang, gila bagi orang begitu ya, tapi Nuh tetap taat. Teman-teman, aku nggak tahu posisi kalian, situasinya gimana saat ini. Mungkin kalian belum berani cerita ke contoh begitu ya, tapi yakin dan percaya situasi bagaimanapun tetap jaga hatimu bergaul sama Tuhan. Teman-teman, bersyukur hari ini kita adalah Nuh yang selamat. Setuju ya? Karena apa? Kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita percaya sama Yesus dan kita mendapatkan keselamatan. Lalu apa tugas kita sebagai Nuh masa kini? Gitu ya. Yaitu apa? Mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan suruh kepada kita di dalam kehidupan kita. Nuh disuruh taat mengerjakan satu kerjaan yang gak mungkin begitu ya. Hari ini kita mungkin juga di dalam situasi yang aneh begitu ya. Tuhan mungkin suruh di dalam hati nurani kita mungkin mengambil satu keputusan yang menurut kita gak masuk akal.
Kalau kita taat seperti Nuh, percayalah ada janji Tuhan yang menyertai. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menghalangi dunia mempengaruhi kita. Tidak bisa. Godaan dunia selalu lebih besar karena kita masih menginjak dunia, betul ya? Dan kita selalu menginjak dunia. Mungkin hanya 8 jam kita nggak menginjak dunia karena kita lagi tidur begitu ya. Kita nginjak string bed begitu ya. Tapi teman-teman yang terkasih, tapi kita bisa tetap fokus kepada Tuhan di saat dunia itu sedang mempengaruhi kita. Di dalam kita fokus sama Tuhan, di dalam kita fokus kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita saat ini. Sama seperti Nuh, lu cuman perlu taat. Karena engkau taat, engkau percaya sama aku. Kalau Nuh saat itu juga berkata seperti orang-orang sekitarnya, lah gila ini Tuhan begitu ya. Masa buka disuruh buat bahtera, enceng-enceng. Apa yang akan dia hadapi? Masuk banjir juga. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat juga tadi ya teman-teman ya. Tuhan itu lebih mementingkan hewan-hewan daripada manusia. Nuh bawa nih hewan-hewan sepasang-sepasang. Supaya apa? Terpelihara hidupnya. Tetapi manusia selain Nuh dan keluarganya apa? Musnah. Berarti kehidupan hewan, kalau kita logikakan, kehidupan hewan itu ya, kehidupan hewan lebih berharga daripada manusia pada zaman itu. Bayangin teman-teman, segitu rusaknya. Segitu rusaknya. Tuhan memperhatikan hewan-hewan, manusia udah bubar aja begitu. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, mari karena ketaatan kita menjadi bukti bahwa kita bersandar, bahwa kita percaya penuh sama Tuhan. Bahwa ketaatan membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya secara penuh. Satu hal yang terakhir yang kita bisa renungkan di dalam ayat 22 adalah Nuh di dalam hidupnya, situasinya yang tidak seideal orang-orang pada saat itu, segila orang-orang pada saat itu begitu ya. Dia tetap fokus sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Karena Nuh fokus, masuk ke dalam fokusnya Tuhan, yaitu cuman taat. Taat itu ada 4 huruf ya. Dan itu kalau dibalik-balik tetap aja jadi taat ya. Gitu ya. Taat begitu ya, dibalik-balik. Dan kalau kita lebarkan gitu ya, ada akronimnya ya begitu. Akronim ya. Gitu ya. Itu taatnya takut akan Tuhan. Takut akan A-nya itu apa lupa. Pokoknya takut akan Tuhan lah, begitulah intinya. Jadi tugas kita kalau dibalik-balik gimana pun tetap aja taat tugas kita gitu ya. Jadi sekalipun situasimu buruk, tetap taat sama Tuhan. Sekalipun hidupmu sedang dibalik-balik, tetap taat sama Tuhan. Amin. Ngerti untuk firman hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membeberkan satu peristiwa yang bagi kami boleh direnungkan dengan sungguh. Bagaimana Nuh sungguh taat kepadamu di situasi yang mungkin orang lain pikir ini tidak mungkin terjadi. Orang berpikir ini sesuatu ya hal-hal yang bodoh. Tetapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Mungkin orang-orang lain ketika kami hadir menjadi pengikut Kristus, terkhusus di MBC, orang-orang berkata, ngapain lu di MBC? Tetapi inilah bentuk ketaatan kami sama Tuhan. Ketika kami ada, ketika kami tetap melayani di situasi yang menurut orang itu tidak ideal, menurut orang itu seperti tidak ada gunanya, tetapi disitulah terletak bahwa kami taat sama Tuhan. Dan ketika hidup kami taat kepada Tuhan, disitulah kami dikatakan oleh Tuhan bergaul sama Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa bagi kita semua, bagi anak-anak muda, tetaplah taat dimanapun engkau berada. Tetaplah taat pada panggilan, taat kepada
pelayanan yang Tuhan boleh percayakan dimanapun engkau berada. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami taat sebagai orang-orang yang dipengaruhi terus oleh dunia ya Tuhan. Tolong kami sebagai orang yang selamat karena mengenal Yesus Kristus, biarlah kami boleh mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Entah itu pelayanan kami di MBC, pelayanan kami dimanapun yang Tuhan percayakan, sekalipun kecil, tetapi Tuhan menilik hati kami dan Tuhan memuji kami. Hai hambaku yang benar, hambaku yang tidak bercela, dan hambaku yang bergaul dengan Tuhan. Sabarlah teman-teman, karena Tuhan selalu menilik hati kita yang taat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman yang terkasih, sedikit warta. Welcome untuk yang pertama kali hadir, ada Yohanes begitu ya. Tolong ambil ada souvenir di laci aku begitu ya. Tolong kita apresiasi dulu Yohanes. Welcome Yohanes, boleh bersama-sama dengan kami every Sunday 4 PM begitu ya, untuk kita bersama-sama menikmati, mendalami firman Tuhan, bersama-sama berkomunitas. Lalu hari Jumat kita memperingati Jumat Agung. Saya harapkan kita sebagai satu komunitas dengan WHS, dengan Shalom dan MBC, kami mengadakan puasa bersama begitu ya. Puasa bersama, lalu kita akan ibadah jam 3 sore di Jumat Agung, serta buka puasa bareng gitu ya. Walaupun ini di musim Ramadan, kita menikmati juga bagaimana berpuasa dan buka bersama begitu ya. Jam 3 ya, Jumat jam 3 sore. Kita akan ibadah dahulu memperingati Jumat Agung, lalu berbuka bersama. Lalu minggunya MBC bersama WHS itu gabung jam 10 pagi. Diharapkan teman-teman boleh hadir begitu ya, karena kita mau nyanyi gitu ya, kita mau nyanyi juga lagunya Karya Terbesar. Oke teman-teman, segitu dulu pengumuman hari ini. Dan yang terakhir, kita habis ini akan mengunjungi Ciaicen. Kita doakan terus Ciaicen, orang tua kita ini, sahabat kita ini, supaya dia tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemulihannya juga Tuhan tetap sertai begitu ya, supaya Ciaicen juga merasakan kasih Tuhan, tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ajar dalam kami Tuhan untuk tetap taat Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pakailah setiap hati kami Tuhan, supaya kami tetap taat juga atas apapun Tuhan perintah-Mu di dalam hidup kami dan di setiap panggilan hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan terbaik Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan, kami percaya Bapa bukan jumlah nominalnya Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Di Hadapan Kemegahan. Hidupku, ku berikan
di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat yang terkasih, pulangan dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.